Selamat pagi, peserta kuliah metode dan analisis survei kelautan. Ini adalah kuliah tambahan atau kuliah pengganti. Apa suara saya didengar dengan baik? Pak. Oke, kalau sudah didengar, kita lanjutkan kuliahnya. Saya share dulu materinya. Kita kemarin sudah sampai di perencanaan gelombang angin ya. Gelombang angin saya tambahkan di sini. Sebenarnya Anda juga bisa membuatnya dari data angin yang sudah terkumpul itu dengan software WR Plot View, ya, WR Plot View itu bisa Anda unduh di di internet dan itu gratis. Saya belum mencobanya lagi karena belum sempat, jadi nanti mungkin bisa pertemuan berikutnya saya jelaskan. Tapi sebetulnya tidak masalah. Jadi untuk menentukan arah datangnya gelombang dominan di suatu tempat, atau mungkin juga untuk mengevaluasi proses pantai yang terjadi, terutama adalah sedimentasi dan erosi, maka dibuat suatu kumpulan data minimal 10 tahun gelombang angin yang terjadi di suatu stasiun yang terdekat dengan daerah itu. Jadi faktor koreksi korelasinya sudah saya jelaskan minggu lalu. Jadi ada U10 itu adalah kemudian dihitung U-nya, kemudian dihitung UA. Jadi U adalah RT kali R kali U10. U10 adalah sama dengan UZ dikalikan dengan 10% pangkat 1/7. Kemudian UA sama U sama dengan RT kali L, L kali U10. UA sama dengan kalau tidak salah 0,71 kali U pangkat 1,23. Nah, dari mawar gelombang ini, sekumpulan gelombang-gelombang dengan kecepatan tertentu dan arah persentase tertentu, itu biasanya dipakai gelombang harian, jadi per jam. Misalnya Januari tahun 1991, tanggal 1, dari jam ke 0 sampai jam ke 24. Nah, itu dikumpul-kumpulkan, dimasukkan ke dalam software ini. Jadi dimasukkan data-data ini, itu ada petunjuknya dari software yang kita unduh. Terus arah yang ditinjau biasanya yang utama saja. Di mata angin itu terdiri dari 8 penjuru mata angin ya. 8 penjuru mata angin dari utara atau north, kemudian dari timur laut northeast, kemudian dari timur east, dari tenggara southeast, kemudian dari selatan south, dari barat daya southwest, kemudian dari barat adalah west, atau barat west, dan dari barat laut northwest. Ini saya kira, inilah sekumpulan satu contoh mawar gelombang di perairan selatan Pulau Ulu. Ini sebenarnya salah gambarnya ini. Kalau saya hitung dengan data yang sudah saya punya, itu data anginnya adalah seperti ini persentasenya. Itu kayaknya datanya itu salah. Tahu data dari mana. Jadi kita bagi, jadi daerah utara itu adalah data-data angin yang terkumpul dari sudut 337,50 ke 22,50. Jadi dari tengah-tengah antara utara sampai barat laut dan tengah-tengah antara utara dengan timur laut. Sudutnya sekitar itu.
Kemudian yang dari timur laut dari 2,5 22,5 derajat sampai 67,50. Jadi nolnya itu adalah nol utara. Kita sudah biasa sudut utara itu adalah dianggap nol, kemudian ke timur itu sudutnya adalah 90 derajat, ke selatan itu adalah sudutnya 180 derajat, kemudian ke barat sudutnya adalah 270 derajat. Sehingga kemudian pembaginya di misalnya timur laut dia arahnya di 22,5 derajat. 45 derajat, di antara itu adalah 22,5 derajat. Nah itu dari software ini sudah terkumpulkan, jadi arah-arah masing-masing kecepatan angin masih dalam knot, itu bisa juga di dalam software itu dalam meter per detik, dia tinggal berubah, langsung berubah. Jadi ya tergantung inputan kita, apakah inputan kita dalam knot atau inputan kita dalam meter per detik. Sehingga kita akan bisa menghasilkan 8 arah penjuru mata angin, jadi utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Utara atau north, timur laut atau north east, timur east, tenggara north south east, selatan south, kemudian barat daya southwest, barat west, barat laut northwest. Nah dari data yang sudah diinput itu kelihatannya kecepatan angin itu dari 1 sampai 5 knot dibagi 5 sampai 10 knot, 10 sampai 15, 15 sampai 20, 20 sampai 25 knot, dan lebih besar dari 25 knot. Nah ini dengan sendiri software itu akan menggabung-gabungkan sehingga diperolehlah masing-masing arah mata angin, kecepatan dan prosentase datangnya arah angin dalam 20 tahun, dari tahun 91 sampai tahun 2010. Jadi kelihatannya dari arah utara itu angin berembus sekitar 1,5%, di timur laut 0,98%, kemudian dari timur 32,731%, dari tenggara 29%, dari selatan 3,06%, dari barat daya 3,03%, dari barat itu 26%, sedangkan dari barat laut itu 33%. Nah, jumlah ini adalah 99,9%. Artinya ada angin-angin yang tiada angin, bukan ada kecil anginnya, kalem istilahnya, di bawah dari 1 knot, itu sekitar 0,01. Sehingga total dari seluruhnya itu mencapai 100%. Nah kalau kita lihat data angin di selatan Pulau Bali yang tercatat di BMKG, itu dominan arah datang angin adalah dari tenggara, dari timur, dan dari barat. Di dari timur itu 32,73%, daerah tenggara 29,13%, dan dari barat 26,sekian%. Itu dari persentase kecepatannya, persentase arah datang angin. Tapi kalau kecepatannya yang paling cepat adalah di angin datang dari daerah barat, atau kita sering sebut dengan musim barat, itu musim penghujan. Itu memang badai itu biasanya adalah pada saat musim barat, musim dari bulan Januari, Februari, Maret. Kan musim kemarau, angin berhembus dari daerah tenggara dan timur, itu disebut musim timur. Jadi dua arah yang berbeda. Nah kalau kita grafikan, kita bisa membaginya seperti ini. Ini adalah wind burst istilahnya, mawar angin. Dari sini kita bisa membaca persentase kecepatan angin dan arah datangnya angin. Kalau kita lihat dari arah barat, ini
yang lebih besar di 0,25 itu ada. Di barat, di Pulau Bali, tercatatnya seperti ini. Pulau lain mungkin lain, misalnya di Sulawesi lain, itu harus ada diukur dari stasiun BMKG terdekat. Nah, kita lihat bahwa di tengah itu ada kalem, jadi 0,01%, kemudian yang berwarna abu-abu di 1 sampai 5 knot, kecil di sini tidak kelihatan, kemudian warna kuning 5 sampai 10 knot, warna merah 10 sampai 15 knot, warna biru 15 sampai 20 knot, warna hijau 20 sampai 25 knot, dan warna biru muda, jadi ada biru tua, biru muda, itu lebih besar dari 25 knot. Jadi hanya terjadi pada angin-angin yang datang dari barat. Memang ada beberapa dari sini tapi tidak begitu dominan. Nah, dari sinilah kita bisa membaca mekanisme dari datangnya gelombang dominan. Contoh kecil misalnya kalau pantainya menghadap ke timur, berarti kita harus memperhitungkan gelombang yang datang dari timur dan dari tenggara yang lebih dominan. Ya, ada datang dari timur 30 sekian persen, dan datang dari arah tenggara 29,9%. Nah, kalau misalnya pantainya menghadap ke barat, berarti kita memperhitungkan gelombang dari arah barat saja. Barat, barat laut, dan barat daya. 3 arah. Nah, kalau misalnya dia datang dari yang lainnya, kita tinggal dalam satu ruas pantai, kita cek pantai itu menghadap kemana, anginnya datang dari mana. Jadi sudah saya kasih tugas kalau tidak salah itu mengenai menentukan fetch length atau panjang jarak seret dari balik minimal 4 titik di Pulau Bali ini. Boleh dengan Google Earth, boleh dengan Map Info, boleh dengan yang lain yang terserah. Sehingga Anda bisa menentukan itu. Ini yang disebut dengan mawar angin. Nah, di dalam software itu juga kita bisa mendetail masing-masing kondisi pada bulan berikutnya. Nah, kalau kita lihat distribusi frekuensinya, jadi kalau kita lihat adalah angin dominan itu adalah berumus di antara 2,1 meter sampai 3,6. Jadi di sini dia berbentuk distribusi distribusi log normal di sini. Jadi kecepatan yang kecil sedikit, kecepatan yang besar juga sedikit, kecepatan rata-rata adalah di tengah-tengahnya. Jadi memang betul dia mengikuti probabilitas dari fungsi probabilitas pH log normal tadi. Kemudian kalau kita bisa melihat masing-masing kejadian mata angin pada bulan-bulan dari bulan Januari sampai Desember, kita bisa mendetailnya. Jadi kita bisa ambil misalnya yang untuk bulan di sini misalnya bulan Januari saja. Kita bisa lihat sini bulan Januari, angin itu datang dari arah barat lebih banyak, kemudian ada datang dari arah barat laut. Ada juga angin-angin yang kadang-kadang datang dari arah yang berbeda, tapi persentasenya kecil. Contoh sekarang lah misalnya, sekarang sih masih sebenarnya harusnya musim barat. Tapi kadang-kadang angin itu datang dari timur. Kalau Anda perhatikan, kalau Anda dekat dengan bandara gitu atau mungkin bisa melihat pesawat, kalau pesawatnya mau take off atau landing dari arah timur, berarti anginnya datang dari arah barat. Dia harus melawan arah angin. Itu memang mawar angin ini juga dipakai sebagai penentuan untuk arah dari runway bandara itu. Karena pesawat itu harus take off atau landing juga melawan arah angin.
Kenapa itu? Karena dia membutuhkan tekanan pada sayap, sehingga dia tidak mengalami tailwind istilahnya. Jadi angin buritan yang mendorong kapal itu kalau kadang terpuruk dia. Sehingga memang data angin ini sangat diperlukan pada saat tersebut. Nah, dari bulan Januari ke Februari, kadang-kadang dia bisa berubah. Bisa dari arah timur datanya banyak. Februari. Nah, Maret sudah mulai kembali lagi dari arah barat. Dominannya. Kenapa ini begini? Nah, ini kondisi dari bumi itu sendiri. Kondisi alamnya. Jadi kita makanya data yang berubah. Karena ada ring yang sangat panjang. Nggak perlu ring itu terus. Cuman saya nggak bisa dapatkan data di lebih dari tahun 2010. Karena setelah itu BMKG hanya mengeluarkan data kecepatan angin maksimum saja dalam 1 bulan. Jadi tidak bisa kita masukkan lagi data seperti ini. Kita tidak bisa olah lagi data angin ini. Tapi minimal ya kita sudah dapatkan data angin 20 tahun yang sudah lewat. Ya namanya juga peramalan, artinya kita meramalkan dari sesuatu yang sudah terjadi, kita memprediksi depannya seperti apa. Nah begitu juga bulan-bulan berikutnya, itu misalnya di bulan April sudah mulai musim pancaroba, jadi arah angin itu sudah mulai datang dari arah timur, tapi dengan kecepatan yang kecil. Nah ini juga dari arah timur lebih banyak, Juni juga dari arah timur dan tenggara mulai. Nah bulan Juli sudah mulai musim timur, musim kemarau panjang. Juli, Agustus ini biasanya anginnya datang dari arah tenggara. Jadi kalau di Pulau Bali, gelombangnya cukup besar. Kenapa? Karena patch-nya sangat panjang. Patch itu datang dari kalau Pulau Bali itu dibatasi oleh benua Australia, jadi sangat panjang dia. Jadi gelombang yang terbentuk sudah gelombang-gelombang yang besar, yang gelombang yang disebut dengan gelombang swell tadi. Ini gelombangnya besar, dia datang dari arah tenggara dari benua Australia. Jadi pernah dulu kan sampai pernah ada badai di pesisir utara Australia yang berpengaruh terhadap pantai selatan Pulau Bali. Bulan September sudah mulai ada musim peralihan, pancaroba. Kemudian Oktober sudah mulai memasuki musim hujan. Oktober, November sudah mulai banyak datang dari daerah barat. Nah, Desember sudah mulai dominan datang dari arah barat. Jadi dari hasil inputan data yang kita masukkan, kemudian kita olah data itu apakah sesuai dengan fenomena yang ada atau fenomena alamnya. Nah, kalau kita bandingkan, memang seperti itu kejadiannya. Jadi hampir mendekati kebenaran. Tetapi karena angin itu kan berubah kecepatannya dan arahnya juga bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi bumi, matahari dan temperatur dari panas bumi itu sendiri. Nah ini kita bisa tentukan dari software yang kita ambil, jadi dari WR Plot View tadi. Nah, nanti Anda bisa unduh ini, data ini. Nanti data anginnya bisa saya berikan ke Anda mencoba nanti untuk membuat seperti ini. Kira-kira itu yang tertunda kemarin yang saya jelaskan mengenai mawar angin tadi.
sebenarnya setelah ini kita akan mendapatkan ini. Jadi ini sebenarnya adalah lanjutan dari setelah kita mendapatkan tinggi gelombang signifikan dengan 3 cara, dengan metode Gumbel, metode Log% tipe 3, dan metode Weibull, maka kita bisa menentukan, menghitung tinggi gelombang di setiap kedalaman dan gelombang pecahnya. Nah, ini saya tidak jelaskan lagi karena ini adalah sudah nanti Anda dapatkan atau mungkin sudah Anda ngambil mata kuliah ini, itu di oceanografi pantai. Jadi ada pendangkalan atau shoaling, refraksi, difraksi, refleksi, dan gelombang pecah. Makanya saya berikan materinya supaya Anda mengingat kembali. Sebenarnya saya tidak perlu jelaskan itu. Nanti kita akan menjelaskan, lanjutannya adalah mengenai masalah arus, pengukuran arus. Pengukuran arus itu yang saya ketahui itu ada 2 metode, bisa dari permukaan dengan propeller langsung dengan alat pengukur arus atau sering disebut dengan current meter. Ada juga dengan alat yang kita sebut dengan ADCP. Nanti kita indikan, jadi yang saya jelaskan pada pertemuan ini adalah pengukur arus dengan current meter. Nah, ini yang lebih lama, lebih agak kurang simpel. Sebelum saya lanjutkan, ada yang bertanya mengenai mawar angin tadi. Silakan, saya buka pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan pengukuran arus. Nah, arus ini berguna, kenapa diukur? Karena untuk menentukan mekanisme dari sedimen atau arah sedimen dari apa yang ada. Mohon maaf, tunggu sebentar. Tidak mau deh. Halo, halo Bu. Halo, 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 kan? Dah, aku main Goharda masih belum masuk. Apa? Itu masih mampu kayak ngertuin, kayak mam pelan-pelan saja. Bu jam berapa mau gini? Suruh masuk aja tuin. Halo, halo. Ya, Tuji cuma ngajar sebentar ya sampai jam 10 aja. Halo, Aji ngajar sampai jam 10. Ngajar nih pas nggak ada pas ada tuh ini. Tuh ada sih bilang mau nungguin. Tapi ya kan tak masalah. Oh ya ya ya. Ya nanti Tuji ini kan lebih awal. Ya. Ya. Mohon maaf tadi ada apa namanya panggilan telepon dari istri saya. Nah, kita lanjutkan. Ini ada 2 sebenarnya pengukuran arus itu bisa dari permukaan laut dengan apa namanya menggunakan alat current meter. Jadi current meter, kemudian arahnya kita tentukan dengan kompas
dan digunakan plotter untuk menentukan arahnya. Di plotter dan kompas, jadi dia di belakang kemana dia arahnya kita bisa tentukan dengan kompas. Nah kita catat. Halo. Dengan apakah ada masalah? Halo. Mohon maaf, apa ada diterima dengan baik? Saya ragu-ragu tadi. Halo? Masuk, Bapak. Ya, masuk, Bapak. Ya, sudah jelas ya? Ya, saya share kembali. Saya kira karena di sini mikrofonnya agak bunyi kresek-kresek, jadi saya kira jaringannya. Oke, saya share kembali dari yang tadi.